Tahukah Anda kalau hanya butuh 3 menit sehari untuk menjaga ingatan tetap tajam, bahkan ketika sudah berusia 90 tahun? Mungkin terdengar tidak masuk akal, dan saya paham jika Anda ragu. Banyak yang bilang bahwa pelupa itu bagian dari proses menua, mulai dari sering salah menyimpan kunci, lupa nama orang, hingga merasa daya ingat semakin memudar. Namun, bagaimana kalau saya katakan bahwa otak kita tetap bisa bekerja luar biasa, bahkan di usia lanjut? Dengan beberapa kebiasaan yang terbukti secara ilmiah, Anda bisa tetap jernih berpikir, percaya diri, dan menjaga kualitas hidup di masa tua. Di video kali ini, channel Kebijaksanaan Lansia akan membahas 5 kebiasaan sederhana yang mudah dilakukan tapi berdampak besar untuk memperkuat daya ingat. Aktivitas-aktivitas ini hanya memakan waktu beberapa menit, tetapi bisa mengaktifkan bagian otak yang sering terabaikan setelah kita melewati usia 60 tahun. Ini bukan tentang menjadi jenius atau menghafal teks panjang. Ini tentang menjaga kemandirian dan mengingat hal-hal penting, cerita hidup Anda, janji yang sudah dibuat, dan nama cucu-cucu Anda. Bagi Anda yang berusia 60-an, 70-an, atau bahkan 80-an, video ini cocok untuk dijadikan panduan. Kita sering diberitahu bahwa bertambah usia berarti kemampuan menurun, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Otak ibarat otot, dan hanya dengan latihan beberapa menit sehari, kekuatannya tetap bisa terjaga. Kebiasaan pertama, latihan mengingat dengan suara. Salah satu kebiasaan paling sederhana untuk menjaga daya ingat adalah mengucapkan dengan lantang hal-hal yang kita ingat. Latihan ini disebut verbal recall. Caranya mudah, setiap pagi atau malam, duduklah dengan tenang dan sebutkan semua yang Anda lakukan selama 24 jam terakhir, apa yang Anda makan, dengan siapa Anda berbicara, atau apa yang Anda dengar di pasar. Tidak perlu khawatir soal urutan atau ketepatan, yang penting otak Anda bekerja mengingat dan menyusunnya kembali. Ketika Anda mengucapkannya dengan suara, lebih banyak bagian otak yang terlibat, memori, bahasa, dan pendengaran. Seperti melatih beberapa otot sekaligus, ini membuat jalur memori semakin kuat. Penelitian menunjukkan lansia yang rutin melakukan latihan ini setiap hari memiliki daya ingat yang lebih baik bahkan setelah beberapa bulan. Contohnya Pak Budi, pensiunan 78 tahun dari Yogyakarta. Ia mulai melakukan latihan ini setelah sering lupa janji dan salah memanggil nama. Awalnya terasa canggung, tetapi setelah 2 minggu, ia merasa lebih waspada dan teratur. Sebulan kemudian, keluarganya melihat perubahan, Pak Budi tampak lebih fokus dan nyambung saat mengobrol. Kebiasaan kedua, gerakan menyilang. Selain pikiran, tubuh juga perlu dilatih. Hanya dalam 3 menit, Anda bisa melakukan gerakan sederhana yang disebut gerakan menyilang, menyentuh lutut kiri dengan tangan kanan, lalu sebaliknya. Gerakan ini melibatkan kedua belahan otak sekaligus, meningkatkan koordinasi dan memperkuat daya ingat. Banyak lansia mulai merasakan manfaatnya setelah beberapa minggu. Misalnya Bu Siti dari Bandung, yang setiap pagi melakukan gerakan ini sambil menunggu kopi panas. Setelah 3 minggu, ia merasa keseimbangannya lebih baik, pikirannya lebih jernih, dan tidak perlu lagi menulis daftar belanja. Latihan-latihan kecil ini bukan sekadar menjaga fisik dan pikiran, tetapi juga mengembalikan rasa percaya diri, keyakinan bahwa ingatan Anda tetap kuat. Jika Anda ingin memulai hari dengan cara mudah untuk melatih memori, cobalah 2 kebiasaan ini. Hanya 3 menit sehari, dan Anda bisa merasakan otak yang lebih segar dan hidup lebih penuh. Nomor 3, latihan mengingat memori. Sekarang kita bahas salah satu kebiasaan paling sering dilupakan yang ternyata sangat ampuh menjaga daya ingat. Seiring bertambahnya usia, otak kita butuh dilatih seperti otot. Latihan ini hanya memakan waktu 3 menit sehari, tidak perlu gawai canggih, dan sudah dibuktikan puluhan tahun oleh penelitian ilmu saraf. Intinya sederhana, mengulang kembali dengan suara lantang apa yang kita ingat secara teratur. Otak bekerja paling optimal saat melakukan pengulangan yang penuh perhatian. Dengan meluangkan waktu sebentar untuk menyebutkan kembali apa yang baru Anda lakukan atau pelajari, Anda memberi sinyal pada otak, ini penting, simpan baik-baik. Tanpa sinyal itu, memori berharga bisa hilang begitu saja. Anda bisa mencoba mengingat apa saja, menu sarapan Anda, nama tetangga yang Anda temui kemarin, atau potongan cerita dari buku yang baru Anda baca. Yang penting, ucapkan dengan suara. Suara Anda akan mengaktifkan area bahasa dan pendengaran di otak, sehingga memori jadi lebih kuat. Sebuah riset menunjukkan, lansia yang melakukan latihan ini setiap hari mengalami peningkatan signifikan pada daya ingat mereka hanya dalam waktu 4 minggu. Contoh nyata datang dari Pak Joko,
pensiunan sopir bus berusia 79 tahun asal Semarang. Ia membiasakan diri melakukan latihan ini setiap pagi sambil gosok gigi. Ia mengingat nama cucu-cucunya, makanan yang ia santap kemarin, dan satu momen bahagia pekan itu. Sebulan kemudian, Pak Joko merasakan bukan hanya daya ingatnya yang meningkat, tetapi juga suasana hatinya yang lebih cerah. Latihan ini juga punya manfaat emosional, menghidupkan kembali kenangan indah, membuat rasa syukur dan kebahagiaan meningkat. Ingat, jika Anda kesulitan mengingat sesuatu, jangan khawatir. Proses berusaha mengingat itu sendiri justru melatih otak agar lebih kuat. Cobalah pilih waktu tertentu setiap hari, misalnya saat melipat pakaian atau membuat teh, lalu gunakan 3 menit itu untuk menyebutkan apa yang Anda ingat. Ucapkan keras-keras, biarkan otak Anda mendengar dirinya berpikir. Lama-kelamaan, kebiasaan kecil ini menjadi jangkar harian untuk mempertajam fokus dan menjaga otak tetap aktif. Nomor 4. Koordinasi gerakan mikro. Selanjutnya ada kebiasaan sederhana yang melibatkan tubuh sekaligus otak, koordinasi gerakan mikro. Gerakan kecil yang dilakukan dengan fokus ini bisa merangsang memori secara luar biasa, hanya dalam 3 menit. Bagaimana bisa? Karena area otak yang mengatur memori sangat terhubung dengan koordinasi fisik, terutama hipokampus dan cerebellum. Gerakan mikro tidak harus rumit. Anda bisa mengetuk ujung jari ke ibu jari secara bergantian, memutar pergelangan kaki sambil duduk, atau menggambar huruf di udara dengan jari. Studi dari Jepang menemukan bahwa lansia yang rutin melakukan latihan ini hanya 3 menit setiap pagi mengalami peningkatan kelincahan tangan, fleksibilitas berpikir, dan daya ingat jangka pendek. Bu Sari, seorang janda 82 tahun dari Bandung, punya rutinitas yang ia sebut pemanasan kopi. Sebelum menyeruput kopi paginya, ia mengetuk jari-jarinya selama 2 menit lalu berjalan di tempat selama 1 menit. Setelah beberapa minggu, Bu Sari merasa lebih mudah mengingat daftar belanja dan jarang kehilangan fokus saat bercakap. Latihan ini juga memberi perasaan kontrol atas diri. Bagi banyak lansia, lupa sering terasa seperti kehilangan sebagian diri sendiri. Namun dengan sengaja menggerakkan jari dan kaki, Anda mengirim pesan ke otak, saya masih aktif dan terkoneksi. Jadi, jika punya 3 menit, manfaatkanlah untuk mengaktifkan tubuh dan pikiran. Ketuk jari Anda, putar pergelangan kaki, atau berjalan di tempat. Meski terlihat sederhana, kebiasaan ini perlahan memperkuat otak Anda di latar belakang, kapan saja dan di mana saja. Nomor 5. Menulis jurnal kenangan emosional. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mengasah daya ingat Anda lebih ampuh dibandingkan teka-teki silang atau permainan kartu. Namanya jurnal kenangan emosional, dan hanya memakan waktu 3 menit setiap hari. Tidak perlu alat khusus atau buku catatan mahal, cukup beberapa menit, pena, dan pikiran Anda. Caranya mudah, setiap pagi, tutup mata selama 1 menit dan kenang satu momen penuh emosi dari hidup Anda. Bisa jadi aroma sate lilit di dapur ibu, atau kebahagiaan melihat cucu Anda memenangkan lomba di sekolah. 2 menit berikutnya, tuliskan beberapa kalimat tentang kenangan itu, apa yang terjadi, perasaan yang muncul, dan mengapa momen itu berarti bagi Anda. Mengapa ini penting? Karena memori yang terkait emosi adalah jenis yang paling kuat tersimpan di otak, seringkali lengkap dengan detail sensorik yang jelas. Dengan mengingat dan menuangkan pengalaman itu dalam tulisan, Anda sedang melatih hipokampus dan memperkuat jalur memori lain. Seperti pergi ke gym, tapi alih-alih mengangkat beban, Anda sedang melatih perasaan. Penelitian menunjukkan bahwa menceritakan kembali pengalaman emosional mengaktifkan beberapa bagian otak sekaligus, meningkatkan memori jangka panjang, fokus, dan suasana hati. Ambil contoh Pak Budi, pensiunan tukang pos 79 tahun asal Yogyakarta. Setelah mendengar tentang latihan ini dari kelompok lansia di kotanya, beliau mulai menulis satu kenangan setiap pagi sambil menikmati secangkir teh hangat. Kadang ia menulis tentang pelanggan yang ramah, ucapan terima kasih dari anak-anak, atau momen ketika seseorang membantunya saat tergelincir di hari hujan. Beberapa minggu kemudian, Pak Budi merasakan memorinya semakin tajam, dan yang lebih penting, ikatan dengan masa lalunya kembali hidup. Setiap kenangan yang ditulis bukan sekadar catatan, tetapi pengakuan bahwa hidup tetap berarti. Jika menulis terasa sulit, Anda bisa mengatakannya dengan lantang, merekam suara, atau membaginya bersama keluarga saat sarapan. Yang penting adalah merasakannya kembali, karena lapisan emosi inilah yang memperkuat memori dan jati diri. Hanya 3 menit sehari, dan Anda bisa menjaga pikiran tetap tajam serta merasa lebih terkoneksi dengan diri sendiri. 5 kebiasaan sederhana ini adalah pengingat bahwa bahkan di usia 70-an,
80-an, atau 90-an, Anda tetap bisa tumbuh dan menjaga pikiran tetap hidup. Usia boleh bertambah, tetapi ketajaman dan semangat bisa tetap terpelihara dengan latihan kecil yang konsisten. Jangan remehkan kekuatan langkah kecil ini. Banyak orang mengira penuaan identik dengan kehilangan kekuatan, waktu, bahkan memori. Namun kenyataannya, penuaan bisa menjadi proses penyempurnaan. Layaknya batu yang dipoles, kebiasaan sederhana ini dapat memunculkan kejernihan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang mungkin selama ini tersembunyi. Hanya butuh 3 menit sehari, bahkan lebih singkat dari waktu menyeduh kopi pagi Anda, namun mampu mengembalikan ketajaman pikiran dan menghadirkan kembali kebahagiaan yang lebih dalam. Otak kita bekerja optimal ketika ada ritme, koneksi, dan tantangan lembut. Memberi diri Anda waktu singkat namun fokus setiap hari bukan hanya mencegah lupa, tetapi juga membangun daya tahan mental. Anda membuktikan bahwa ketajaman pikiran tidak harus hilang seiring bertambahnya usia. Pikiran Anda telah melalui banyak hal dan pantas mendapatkan perhatian serta perawatan Anda. Jangan menunggu orang lain untuk mengingatkan Anda, mulai sekarang, karena tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Terima kasih telah menemani kami hari ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah tentang satu hal yang Anda pelajari dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda. Setiap komentar memberi kami semangat untuk terus berbagi konten yang bermanfaat. Jika video ini memberi inspirasi, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe channel ini. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan wawasan yang dapat memperkaya hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, Anda tetap penting, pikiran Anda tetap berharga, dan selalu ada kesempatan untuk memperbarui diri setiap hari.